Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di materi pengantar psikodiagnostik di pertemuan kedua ini. Ya, sedikit saya ulas pada pertemuan pertama tentang diagnostik. Ya. Untuk pengantar diagnostik ini memahami tingkah laku manusia normal atau tidak normal itu bukan merupakan perkara yang mudah. Teman-teman mesti punya pengalaman ya. Bagaimana memahami perilaku orang lain, bagaimana memahami tingkah laku orang lain, bagaimana memahami manifestasi jiwa yang ditunjukkan oleh orang lain yang akan kita observasi. Itu bukan merupakan hal yang mudah. Pada saat kita menyimpulkan orang tersebut merupakan orang yang memiliki karakteristik yang istilahnya misalnya ada yang karakteristiknya unik ya, kita anggap dia sangat unik, tapi mungkin kita bisa salah menyimpulkan ya. Kita pertama sekilas first impression menilai seorang atau orang lain itu orang yang supel, orang yang sepertinya ceria, tidak punya masalah, tetapi ternyata di balik itu mereka punya banyak masalah. Nah itu memang memahami karakter orang itu sesuatu yang tidak mudah, sehingga butuh alat bantu. Kalau orang psikologi butuh alat bantu untuk memahami orang lain. Alat bantunya kita dengan ilmu dasar, metode riset seperti observasi, wawancara. Kemudian kita menggunakan alat-alat asesmen psikologi seperti psikotes dan alat asesmen yang lain. Itu merupakan alat bantu kita untuk mengerti, memahami orang lain. Karena psikologi itu bagaimana memahami orang lain sehingga kita bisa menempatkan orang lain itu pada tempatnya. Jadi kita bisa memudahkan kita untuk menempatkan orang lain lebih baik atau pada tempatnya ya. Oke, kemarin psikodiagnostik merupakan alat bantu untuk memahami atau mengerti tentang tingkah laku manusia ya. Oke. Diagnostik ya, psikologi kalau psike itu jiwa ya, psike. Diagnosa itu merupakan identifikasi mengenai sesuatu. Jadi istilah psikodiagnostik itu pertama kali dimunculkan oleh Herman Rosah ya di bidang klinis ya. Kenapa di bidang klinis? Karena waktu itu pertama kali muncul ya diagnosa seperti ini, diagnosa tentang manusia, diagnosa tentang kelainan psikologi itu masih dibidangi oleh klinis. Sekarang berkembang ya diagnostika itu pada semua bidang ilmu psikologi, psikologi industri, organisasi, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, itu semua memakai alat-alat bantu memahami perilaku manusia. Sehingga setelah berkembangnya dari Herman Rosah ini akan kita gunakan untuk semua ilmu psikologi, semua cabang ilmu psikologi ya. Herman Rosah ini menciptakan alat tes yang namanya dengan nama sendiri, yaitu Rosah ya, atau biasa dikenal dengan tes bercak tinta. Jadi Rosah ini memiliki alat tes yang disebut dengan nama sendiri, yaitu Rosah, yaitu seperti di dalam sebuah papan, sebuah kertas itu ada bercak-bercak tinta. Nah, klien kita atau orang yang kita tes, kita suruh menerangkan apa makna dari bercak tinta tersebut, karena satu dengan orang lain itu memiliki makna yang berbeda pada saat kita melihat sebuah gambar. Nah, ada yang misalnya bercak tinta sedikit itu, ada yang mengartikan ini merupakan tanda yang sangat berbahaya ya, karena mungkin masa lalunya dia punya pengalaman ada bercak-bercak tinta, ada semacam model itu, ternyata dia menganalogikan bercak tinta itu merupakan tumpahan-tumpahan oli di jalan yang membuat kecelakaan. Itu kan memori satu dengan yang lain berbeda. Ada juga yang mengatakan bercak tinta itu merupakan sesuatu yang menyenangkan karena pengalaman masa lalunya menyenangkan terkait dengan itu. Mungkin dia sedang suka melukis dengan tinta-tinta tersebut. Nah, tinta di alat ukur
Rosah ini memiliki beberapa kartu, ya, kartu Rosah ya. Nah, ini satu dengan yang lainnya berbeda-beda, ya. Ada yang membentuk pola. Nah, pola-pola inilah yang akan diartikan oleh klien kita. Itu ukur Rosah, ya. Nah, psikologi itu berkembang, ya, aplikasinya meluas, diagnosanya tidak hanya di bidang klinis, pemeriksaan psikologi di bidang kerja atau pendidikan itu semakin banyak sekarang. Jadi sekarang semuanya, ya, sudah, bahkan sekarang yang paling sering dipakai itu juga di bidang industri, ya, untuk rekrutmen seleksi. Perkembangannya sangat pesat sekali penggunaan alat asesmen, ya. Di sini ada perkembangan pengertian diagnostiknya meluas, ya. Dulunya diagnostiknya hanya untuk klinis, ya. Sekarang bisa untuk semuanya. Nah, kemudian kita tahu bagaimana diagnosa psikologisnya seseorang seperti apa, ada kelainan psikologis atau tidak, kemudian kita bisa mengerti gambaran kepribadian seseorang. Nah, jadi kita menggunakan alat-alat psikodiagnostik itu pada akhirnya nanti kita bisa mengerti tentang seseorang, gambaran seseorang, gambaran karakter, gambaran kepribadian seseorang. Ya, orang ini merupakan orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dengan IQ sekian. Kemudian orang ini memiliki kemampuan untuk bekerja sama yang baik, ditunjukkan dengan kemampuan kerjasamanya dalam alat ukur misalnya papikostik yang tinggi hasil kerjasamanya. Dan ini seperti contoh laporan psikologi, ya. Kemudian orang ini atau subjek memiliki kesempatan atau pengembangan yang baik. Jadi dia memiliki chance untuk dikembangkan dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil kemampuan leadership-nya yang baik. Ya, itu kan gambaran psikologis, gambaran kepribadian yang kompleks. Jadi biasanya kita itu mengasesmen seorang itu menggunakan tiga aspek besar. Yang pertama adalah alat ukur IQ. Ya, kan alat ukur IQ banyak, besok kita akan pelajari, ya. Yang pertama adalah IQ yang kita ukur. Kalau psikotes secara umum itu ada 3 yang diukur. Yang pertama IQ. Yang kedua adalah kita akan mengukur kepribadiannya, ya. Nah, alat ukur kepribadian itu juga banyak. Dalam satu psikotes itu juga akan menggunakan beberapa alat ukur kepribadian, ya, untuk membandingkan konsistensinya, untuk mengukur konsistensi kepribadiannya. Kemudian yang ketiga, kita akan mengukur sikap kerjanya. Nah, sikap kerja ini kita ukur dengan alat ukur seperti namanya Pauli dan Kraepelin, ya. Mungkin teman-teman pernah melakukan alat tes, mengalami atau pernah di psikotes yang menghitung, ya. Tesnya seperti koran besar, itu menghitung dari atas ke bawah. Kalau Kraepelin dari bawah ke atas. Nah, itu mengukur tentang sikap kerja kita. Sikap kerja itu ada berbagai macam juga, ada ketelitian kerja. Semakin banyak yang salah, semakin ketelitian kerja kita itu rendah. Ya, ketelitian kerja, ketahanan kerja, seberapa jauh Anda bisa mengerjakan, ya. Kemudian ada ketelitian, kemudian ketahanan, kemudian ada juga tentang sikap kerja itu sendiri, sikap kerjanya positif atau negatif. Kalau grafiknya Anda naik, berarti Anda itu semakin lama akan semakin bagus perkembangan karir Anda, ya, perkembangan kinerja Anda, ya. Itu sikap kerja. Jadi dalam sebuah psikotes, ya, mungkin ini ilmu baru untuk Anda. Dalam sebuah psikotes itu 3 ranah besar yang diukur, ya. Yang pertama IQ, yang kedua kepribadian, yang ketiga adalah sikap kerja. Nah, dari 3 itu sudah memakan waktu yang cukup lama dan banyak tesnya, ya. Bisa pagi sampai siang, ya. Biasanya kalau kita rekrutmen di job fair atau rekrutmen karyawan itu bisa kita mulai jam 8 pagi, selesai jam 12-an siang itu baru selesai. Dan itu paralel cepat, nggak ada waktu, jeda waktu yang lama nggak ada.
Ya, jadi pertama IQ, kita langsung kepribadian, terakhir sikap kerja. Nah, di situ kita bisa mengambil kesimpulan tentang gambaran kepribadian seseorang. Ya. Nah, ini sudah kita singgung secara sekilas di pertemuan yang pertama. Diagnostik itu merupakan ilmu mempelajari tentang cara untuk mengetahui keadaan atau penyakit kelainan jiwa. Yang secara luas adalah membicarakan cara-cara untuk mengetahui keadaan kejiwaan seseorang. Nah, jadi secara luas kita akan mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan seseorang. Ya, jadi bukan hanya tentang orang gila ya teman-teman ya. Orang seperti kita itu juga kondisinya naik turun ya, tingkat istilahnya apa ya, tingkat stres kita, tingkat kepercayaan diri kita. Kalau level-level lebih jauh lebih dalam, tingkat keimanan kita itu juga naik turun, sehingga diagnostik ini bisa untuk mengetahui gambaran tentang secara luas, secara umum tentang seseorang ya. Oke. Dalam Chaplin, studi mengenai kepribadian dan penafsiran terhadap tanda-tanda tingkah laku, cara berjalan, langkah-langkah, gerak isyarat, sikap, penampilan wajah, suara, dan seterusnya. Nah, ini jadi diagnostik itu mengetahui ya, ingin mengetahui gambaran seseorang itu melalui tanda-tanda yang terlihat, seperti pengertian dasar psikologi ya. Jadi kita juga ingin tahu bagaimana kita observasi, bagaimana kita wawancara, bagaimana kita asesmen, itu juga dirangkum dalam satu hasil yang komprehensif ya. Oke. Diagnostik merupakan studi ilmiah tentang berbagai metode ya, studi ilmiah tentang berbagai metode untuk membuat diagnosa psikologi dengan tujuan agar dapat memperlakukan subjek dengan lebih tepat. Nah, ini yang kata kuncinya ya. Bagaimana kita bisa memperlakukan seseorang itu dengan lebih tepat ya. Jangan samakan ya, jangan samakan kita menghadapi orang satu dengan yang lain itu semuanya sama, enggak, berbeda teman-teman ya. Ya. Pengalaman saya ya di tempat kerja ya, dulu di pertambangan, sekarang di universitas, itu saya menghadapi orang itu berbeda-beda ya, berbeda-beda ya, karakternya berbeda-beda, sehingga saya memanggil orang itu harus hati-hati ya. Yang orangnya kaku, resmi ya saya panggil bapak, ibu. Tapi orang yang santai ya kita menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santai. Misalnya kalau saya dengan yang seumuran, piye bro, ya kan, lebih lebih dekat ya. Piye bro, piye, gimana kita mau penelitian apa, pengabdian apa ya, mau ke kantin, mau makan bareng, itu lebih dekat rasanya. Tapi kalau orangnya kaku, resmi ya, saya juga menempatkan diri dengan baik, jangan piye bro, nanti malah tersinggung ya. Silahkan bapak, silahkan ibu gitu. Tapi kalau orangnya dekat, santai ya, kita panggil dengan panggilan kesayangan ya. Piye bro, ayo. Nah, misalnya saya dengan teman-teman dosen yang masih satu frekuensi, sering futsal bareng, sering main bareng ya. Ayo bro, kita ke kantin. Ayo bos. Nah, itu kan panggilan. Kalau di Jawa Timur itu bahkan lebih dari itu ya. Mohon maaf, panggilan di Jawa Timur tuh piecok, itu bukan sesuatu yang pisuhan, tapi itu tanda, kalau di ilmu psikologi sosial itu tanda mereka itu memiliki kedekatan secara psikologis ya. Bukan pisuhan ya. Kalau di daerah Jawa Timur, kalau memang kita udah deket ya, itu malah manggilnya seperti itu ya. Saya punya sahabat juga dari Jawa Timur ya, hampir sering kita main bareng, sampai sekarang itu kadang masih hampir sebulan sekali lah teman-teman sahabat saya itu ngumpul di Solo ya. Kita nongkrong bareng ya, manggilnya udah nggak namanya lagi, udah nggak Mas siapa, Mas Iqbal, Mbak
Natasha, Mbak Vita, Mbak siapa gitu, udah nggak seperti itu. Ya udah nggak pakai nama lagi, panggilnya panggilan panggilan sahabat, Ndes. Ya, Ndes itu kan sebetulnya kan kata-kata yang kurang kalau secara arti kan Gondes ya, Gondes itu kan gonjong deso itu ya, orang deso. Tapi itu panggilan-panggilan kedekatan ya, panggilan kedekatan. Jadi kita menempatkan orang itu bisa lebih baik kalau udah deket gitu ya nggak tersinggung. Tapi orang nggak kenal coba di jalan gitu, Des gitu, nah, masih akan marah. Nah itu uh, kita tahu karakter orang lain, kita mendiagnosa psikologis kondisi psikologis orang lain. Kalau sudah dekat, sudah tahu bagaimana latar belakangnya, maka kita bisa memperlakukan orang itu dengan lebih tepat. Ada juga orang itu yang memiliki kepribadian supel banget, jadi baru kenal, baru ketemu aja sudah ramai dan cepat dekat ya. Saya punya teman di Himsi Solo itu, ibu-ibu dari psikolog di RSC Solo ya, itu orangnya super banget ya, udah ibu-ibu udah agak sepuh gitu tapi orangnya gaul dan cepat dekat dengan orang lain. Jadi manggil saya tuh udah nggak Pak Patria lagi, tuh enggak ya, ayo kita bro. Wah, ini berarti orang ini merupakan orang penghubung. Nah, orang penghubung itu di dalam sebuah kelompok sangat penting. Ya, jadi kalau ada orang yang memiliki kepribadian penghubung seperti itu dalam sebuah komunitas itu akan menjadi pencair suasana. Nah, itu bagaimana kita bisa memperlakukan subjek dengan lebih tepat ya. Penelitian psikodiagnosis bukan lagi terbatas pada menegakkan diagnosa, tapi lebih pada proses logis yang bertahap dan sistematis dalam pemeriksaan psikologis yang tujuannya memahami kepribadian seorang yang kita asesmen atau kita teliti. Jadi kita bukan hanya tentang menegakkan diagnosa orang ini sehat, orang ini kurang sehat, orang ini mengalami manik depresif, orang ini apa gitu, stres. Bukan hanya tentang itu. Yang lebih sekarang berkembang lebih pada proses logis yang bertahap dan sistematis dalam pemeriksaan psikologis, bagaimana memahami proses-proses, bagaimana memahami kepribadian seseorang ya. Nah, ini fenomena yang menarik ini. Mungkin saat pandemi agak jarang terjadi ya. Mungkin pada saat sebelum pandemi atau setelah ini sudah mulai ramai, tapi sekarang udah ramai juga sih di dalam kendaraan umum. Kemarin saya nyoba naik Trans Jateng itu sudah penuh banget, berdiri-berdiri, nggak ada yang berjarak, itu nggak ada ya. Nah, jika kita pernah menaiki transportasi umum, nah selama jam sibuk, mungkin teman-teman pernah ya menaiki transportasi umum jam sibuk, naik Pramek, naik Trans Jateng, naik BST atau apapun itu di tempat kalian, bis dan lain sebagainya, angkot ya, kita akan tahu bahwa kita cenderung untuk berdiri sangat dekat dengan orang lain. Jarak kita sangat dekat. Ya, kita dekat banget jaraknya. Hampir kalau berdiri itu kan malah berhimpit-himpitan gitu ya, berhimpit-himpitan, nempel-nempel gitu ya berdirinya. Dengan fenomena tersebut kita tidak merasa aneh, ya, agak merasa aneh. Walaupun kita sedang berdiri sangat dekat dengan jarak 5 sampai 15 cm dengan orang lain. Nah, orang lain tersebut banyak yang memilih menghadap atau melihat jauh dari kita atau melihat dan menghadap ke jalan. Jadi walaupun kita dekat secara fisik gitu ya, dekat 5 cm sampai 15 cm, itu banyak yang memilih untuk menjaga jarak psikologis. Mereka lebih memilih lihat keluar, lihat jalan, buka HP, main game, pakai headset, dan lain sebagainya untuk mengusir kebosanan yang ada di bis tersebut, di angkot tersebut, di kereta tersebut. Ya, walaupun secara jarak fisik mereka sangat dekat dengan kita, namun secara psikologis mereka cukup jauh dengan kita. Nah, jarak psikologis tersebut yang biasa kita kenal dengan psychological distance. Nah, fenomena ini sekarang menular, merembet sampai di keluarga teman-teman ya. Ini yang
perlu kita hindari sebetulnya, perlu kita antisipasi, ya. Dalam sebuah keluarga itu ada yang pernah saya baca itu fenomena bahwa mereka itu di dalam satu rumah, ya. Tentunya fisik mereka dekat, ya. Rumah sebesar-besarnya rumah itu berapa meter sih, ya. Apakah seluas 1 kilo? Nggak nyampe kan, ya. Mungkin rumah sultan yang luasnya itu 1 kilo, ya. Seluas-luasnya rumah itu paling berapa meter persegi, ya, ratusan lah ya paling, ya. 200, 100 dan lain sebagainya. Kan secara fisik dekat tuh. Namun banyak yang mengalami jarak secara psikologis, ya. Bahkan di dalam satu rumah itu komunikasinya via WA. Nah, itu yang perlu diantisipasi dari sekarang, ya. Itu dalam satu keluarga, ya. Dalam pertemanan juga sama, ya. Kadang kita lagi nongkrong bareng, lagi nongkrong bareng, makan bareng, namun psikologis Anda, pikiran Anda itu nggak dekat dengan mereka. Anda akan malah bersada di grup WA dengan orang lain. Ya, jadi Anda akan disebut dengan HP Anda walaupun sedang nongkrong dengan orang lain. Nah, itu perlu kita istilahnya kita kurangi kebiasaan yang kurang tepat seperti itu. Ya, nah itu yang akan menyebabkan jarak psikologis Anda dengan teman yang di sekitar Anda itu akan jauh. Nah, oke. Istilah dasar dalam psikodiagnostik itu ada apa saja? Ada diagnosa, ada asesmen, appraisal atau pengukuran, measurement pengukuran. Diagnosa itu mendiagnosa kondisi, mengasesmen itu bagaimana mengetahui, mengapresiasi itu memberi penilaian, dan measurement itu pengukuran, ya, mengukur kepribadian seorang, ya, mengukur karakter orang, berapa tingginya tingkat kerjasamanya, seberapa rendahnya kemampuan sosialnya, itu bisa kita ukur, ya. Metode diagnostik ada beberapa, ada observasi, wawancara, angket, autopsikologi, dan dokumentasi. Nanti kita akan perdalam lagi. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.